pengkajian Quran dengan metode ayat bil ayat, yaitu tadabbur Quran. Nah, di akhir zaman ini yang harus disiapkan yang pertama adalah ilmunya. Jangan sampai kita masuk ke satu peristiwa yang kita tidak tahu apa-apa di situ, sehingga menjadi orang-orang yang terkaget-kaget dengan apa yang terjadi, ya. Nah, sekarang tentunya yang sedang in adalah di dalam dan luar negeri urusan di dalam kepemimpinan, di luar urusan umat, ya. Dua-duanya harus menjadi perhatian memang, karena memang kita akan dihadapkan pada urusan ini adalah urusan akhir zaman. Dua-duanya akhir zaman, karena orang-orang Palestina sebagian besar saya lihat di berita, ya, di video juga, bahwa mereka itu sangat mengharapkan pertolongan itu datangnya dari negara timur jauh katanya, dengan simbolnya merah putih dari negara Indonesia. Jadi mereka tidak mengharapkan dari negara-negara Arab, tapi dari Indonesia. Maka kalau kita lihat begitu mereka itu sangat merasa dekat dengan kita, ya. Jadi kalau ada ada acara pengibaran bendera, selalu akan ada bendera Indonesia di situ, ya. Mereka semua mengatakan yang bagus-bagus tentang Indonesia. Padahal Indonesia sendiri kalau kita lihat sampai dengan saat sekarang kan belum pernah secara fisik belum pernah mengirimkan misalnya senjata gitu kan, ya. Apalagi tentara. Kenapa? Karena itu bukan urusan rakyat, itu urusan pemimpin. Urusan pemimpin. Jadi seperti juga yang membantu Israel itu adalah para pemimpin negara-negara itu, bukan rakyatnya. Rakyatnya tidak suka, rakyatnya demo ribuan orang berkali-kali terus-terusan, ya, di Amerika, di Inggris, di Prancis, di Jerman mereka demo terus-terusan. Dari mulai yang anak-anak kecil ikutan juga demo, ya. Kalau di sini kadang-kadang suka dinyinyiri katanya, anak-anak kok ikutan demo. Wah, di luar negeri juga demo, ya, anak-anak, ya. Di Palestina juga sama gitu, ya. Jadi anak-anak itu berbeda. Kalau yang girohnya sudah nyampe, ya mereka demo gitu, ya. Mereka mengutarakan apa yang ada dalam hatinya, ya. Walaupun mungkin anak-anak yang lain juga belum sampai ke sana, tapi ya tidak jadi masalah, ya. Yang sudah sampai, yang belum sampai. Bahkan kan orang-orang tua juga kalau secara secara dalil Quran surat 45:15, kedewasaan itu umur 40, ya. Ketika umurnya telah dewasa, umurnya 40 gitu kan. Nah, tapi ternyata ada juga yang umur 40 belum dewasa, ya. Ada juga yang begitu. Tapi ada juga yang belum 40 sudah dewasa, gitu. Tapi secara umum umur 40 itulah umur matang, ya. Maka syarat menjadi pemimpin di Indonesia umurnya adalah 40 tahun. Tentu berdasarkan pertimbangan dulu daripada founder, ya. Founding father, ya, itulah pokoknya, ya. Orang-orang yang dulu mendirikan Indonesia berpendapat, ya, terutama juga dari pihak ulama, dimasukkanlah 40 tahun di situ berdasarkan surat 46 ayat 15 tentunya. Kalau ulama kan apalagi dasarnya kalau bukan Quran hadis. Di Quran disebutkan umur 40 tahun itu sebagai seorang yang cakap, berilmu, ya, untuk bisa memimpin bangsa. Walaupun kemudian sekarang katanya dianulir, yang penting sudah pernah menjabat sebagai kepala daerah. Yaitu begitulah, ya, namanya undang-undang dibuat untuk satu kebaikan, kemudian bisa juga dirubah untuk kebaikan yang lain menurut versi daripada yang mengubah tersebut, ya. Kita lihat dulu surat 46 ayat 15. Surat 46 ayat 15.
Quran surah 46 Al-Ahqaf ayat ke-15. ayatnya 15. Ini doa ya, bisa kita dawamkan setiap hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia, anak itu, telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Shadaqallahul azim. Nah, ketika umurnya telah dewasa, umurnya sampai 40 tahun. Nah, ini bisa kita lihat juga di tafsir Ibnu Katsir, adalah di Al-Qurtubi ya. Al-Qurtubi menjadikan ayat-ayatnya surat Al-Baqarah 50 ya. Ketika Allah ingin menjadikan khalifah di muka bumi, maka semua manusia adalah khalifah, semua manusia. Kemudian khalifahnya ada yang menjadi pemimpin negara, ada yang menjadi pemimpin keluarga, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi ART. Nah, di sini syarat khalifah atau imam. Jadi imam yang diangkat sebagai pemimpin umat
Yang pertama, dia harus laki-laki. Yang kedua, dia merdeka, bukan dalam pengaruh siapa-siapa, bukan menjadi bonekanya siapa-siapa, bukan menjadi orang yang diatur oleh siapa-siapa, ya, bukan orang yang tidak bisa menentukan menentukan kemauannya sendiri, ya. Merdeka, harus merdeka itu. Seorang pemimpin harus merdeka. Kemudian yang ketiga adalah dewasa. Nah, dewasa ternyata di surat 46 ayat 15 itu 40 tahun, persis sama, cocok dengan apa yang disyaratkan di konstitusi negara Indonesia, 40 tahun minimal. Kemudian berakal. Nah, berakal ini smart gitu ya, cerdas gitu. Jadi bukan hanya sekedar berakal tidak gila misalnya gitunya, bukan, tapi memang betul-betul dia lebih dari yang lain. Mungkin pendidikannya, mungkin pola pikirnya, mungkin ketajaman berpikirnya, mungkin cara dia melakukan satu pemecahan masalah gitu ya. Dan itu akan terlihat dari track record seseorang, akan terlihat berakal ya. Maka kita lihat juga Rasul itu Masya Allah ya, juga Khulafaur Rasyidin semuanya berakal dalam artian smart ya. Kemudian muslim. Nah, ini kalau kita lihat surat Al-Maidah 51 ya, kan itu jelas, jangan kamu pilih orang-orang Nasrani atau Yahudi menjadi pemimpin. Nah, itu menjadi dilema, bukan dilema sebetulnya, itu menjadi permasalahan di sini karena ada orang yang tidak percaya dengan surat 551 itu. Padahal itu jelas harus muslim. Kenapa? Karena pemimpin muslim yang muslim. Kalau pemimpin bukan muslim ya silahkan saja bukan muslim ya. Kemudian adil, ya, pemimpin itu harus adil, jangan berat sebelah. Mentang-mentang misalnya dari partainya dimenangkan sama dia, misalnya gitunya. Kemudian mustahid, ya. Kemudian waspada, jadi harus rancinges, ya. Jadi jangan pelangap-pelongo misalnya gitunya, rancinges, gitunya, rancinges. Sehat anggota badannya, ya. Sehat, tidak stroke 3 kali misalnya gitunya. Kemudian berpengalaman dari pertempuran. Nah, ini memang tidak semua orang berpengalaman dalam pertempuran, ya. Tapi yang jelas bahwa seseorang yang menjadi pemimpin, kalau dia faham tentang Quran dan hadis, dia mau melakukan surat 8 ayat 60 itu mempersiapkan diri. Jadi belajarlah ya, at least bisa lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertempuran ya. Kalau perang modern kan belajar menembak misalnya gitu ya, menembak pistol, menembak senjata laras panjang. Kalau misalnya perang nanti konvensional, karena di akhir zaman konvensional, berarti mau belajar memanah, kemudian memainkan pedang, pisau, tombak. Kalau pernah lihat kemarin ini ya, yang lagi ramai itu kan waktu aksi bela Palestina di Bitung ya. Kemudian setelahnya masih ada buntutnya. Kalau lihat videonya ada penyerangan ke markas Manguni ya. Itu kan yang diserang ternyata ada yang kokoh, dia diserang dia tidak mundur. Dia begini saja. Dia pegang pedangnya begini, tidak mundur. Nah, yang menyerang maju mundur. Maju mundur, padahal menyerang juga banyak ya. Tapi karena melihat yang diserang dia kokoh gitu ya, dia tidak kena mentalnya, sehingga yang menyerang maju mundur. Nah, mundurnya yang diserang tersebut adalah ketika ada yang datang bawa tombaknya diikat, ada bendera tauhid di situ, kemudian diancamkan, ditusukkan, lari dia. Kenapa? Karena pedang tidak bisa melawan tombak. Ya. Dan itu sudah dibuktikan dalam simulasi-simulasi di YouTube, bisa dilihat bahwa pedang tidak bisa melawan tombak. Kenapa? Jaraknya kejauhan. Jadi pedang itu tidak mencapai orang yang akan menusukkan tombak. Jadi si pedang bagaimana dia berlari-lari mengitari orang yang memakai tombak, tetap dia tidak bisa mendekat. Dia selalu akan terhalang oleh tombak ini. Nah itu. Jadi tombak itu ternyata tidak sesederhana itu ya. Tombak juga ada ilmunya. Nah, kemudian setelah itu bahwa kita lihat ternyata orang-orang kafir ini, orang
Israel, kafir harbi, dia ditolong, saling tolong menolong dengan sama-sama kafir harbi, yaitu para pemimpin dari negara Amerika, negara Prancis, negara Inggris, negara Jerman, ya, terutama Amerika tentunya. Nah, kalau umat muslim tidak saling tolong menolong juga, hancurlah. Jadi kita pun sebagai muslim harus tolong menolong, tapi bagaimana gitu ya? Karena pemimpin kita kan tidak begitu. Tidak seperti pemimpin Amerika all out-nya, kirim kapal induknya, kirim pesawatnya, kirim rudalnya segala macam, sampai tentaranya dikirim masuk ke Gaza 2000 tentara gitu. Ya, semampunya. Kalau Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Mampunya apa? Mampunya transfer. Mampunya ngadoa. Ya. Mampunya berperang lewat medsos. Sebarkan semampunya, sebisanya. Jangan sampai kemudian keuleun mencik Sunda mah kitu nya. Teu kitu teu kieu, naon atuh cicing wae kitu nya. Jangan, tapi lakukanlah sesuatu. Do something ya. Kita lihat dulu surat 8 ayat 73. Surat 8 ayat 73. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ini ada yang unik ya, bahwa tadinya negara-negara Amerika, negara Inggris, Prancis, Jerman, itu mereka tidak suka dengan Yahudi. Dulunya mereka diusir dari Inggris, diusir dari Prancis, diusir dari Jerman, diusir sampai di Amerika sendiri pun pernah dibuat undang-undang untuk melindungi rakyat Amerika dari Yahudi. Nah, waktu mereka terusir, Yahudi ini, mereka teraniaya. Ini ada satu surat dari Syamur, seorang pendeta Yahudi di kota Ols, tanggalnya 13 Januari 1489. Ya. Dijelaskan orang-orang Perancis di kota Aix, Alps dan Marseille mengancam keberadaan tempat-tempat ibadah atau sinagog. Syamur bertanya apa yang harus dilakukan. Surat itu dijawab oleh pemimpin tertinggi Yahudi di Konstantinopel. Saudara-saudara, dengan rasa sedih pengaduan kalian kami pelajari. Derita nasib buruk yang kalian alami membuat kami ikut bersedih. Kalian mengadukan bahwa Raja Perancis telah memaksa kalian memeluk agama Nasrani. Kalian sulit menentang perintah paksaan itu, maka masuklah ke agama Nasrani. Tetapi harus diingat bahwa ajaran Musa harus tetap kalian pegang erat-erat dalam hati sanubari. Jadi Yahudi itu bisa masuk ke agama apa saja, ya, ke agama untuk mencari keselamatan. Umat Kristen memerintahkan supaya kalian menyerahkan harta benda kalian. Laksanakanlah. Selanjutnya didiklah putra-putri kalian menjadi pedagang dan pengusaha yang tangguh, agar pelan-pelan bisa merebut kembali harta benda itu dari tangan mereka. Ya,
ini ya. Sehingga kemudian dalam perjalanan waktu mereka menjadi pengusaha yang sangat berhasil, sangat kaya raya, sampai saking kayanya bisa meminjamkan uang ke Prancis, ya, ke negara Prancis, meminjamkan uang juga ke negara Inggris. Tentunya mereka tidak perlu yang namanya halal, ya, mau halal haram untuk mereka mah halal semuanya. Kemudian kalian juga melaporkan bahwa mereka mengancam keselamatan hidup kalian, maka binalah putra putri kalian menjadi dokter agar bisa membunuh orang-orang Kristen dengan rahasia. Nah, makanya kita lihat ya, banyak sekali penyakit-penyakit yang dibikin oleh mereka, dan kemudian vaksinnya pun dibikin oleh mereka. Jadi penyakit untuk membunuh manusia, vaksinnya juga untuk membunuh manusia. Sekarang lagi ramai lagi apa? Nyamuk Wolbachia, ya. Sudah diprotes oleh Profesor Siti Fadila Supari, kemudian juga oleh Profesor Richard Klappers, kemudian oleh Komjen Dharma Poringkun, tapi jalan terus, ya. Mereka menghancurkan tempat peribadatan kalian, maka didiklah putra-putri kalian menjadi pendeta, ya, menjadi ulama, agar bisa menghancurkan gereja mereka dari dalam. Nah, jadi bisa juga menghancurkan agama Islam dari dalam, ya, orang-orang Yahudi ini. Jadi Yahudi itu bisa keturunannya langsung, bisa fahamnya yang disebarkan kemana-mana, sehingga orang-orang yang berfaham Yahudi, kalau di sini suka disebut Yahudi pesek, caranya. Jadi prona ke Israel, engkau agamanya Islam, tapi prona ke Israelnya, kayak popotoan dengan Perdana Menteri Israelnya, sesalaman atau duduk bareng dengan seserian. Wah, pokoknya rasa hebat gitu kalau bisa bergaul dengan orang Israel, gitu ya. Nah, kemudian mereka menindas dengan melanggar hak dan nilai kemanusiaan. Maka didiklah putra-putri kalian menjadi agen-agen propaganda dan penulis. Nah, jadi buzzer-buzzernya agar bisa menusuk ke berbagai jajaran pemerintahan. Nah, mereka ada di pemerintahan. Orang-orang Yahudi itu kenapa bisa mempengaruhi atau berpengaruh terhadap negara-negara Amerika, Inggris, Prancis, Jerman dan lain sebagainya itu karena mereka ada di pemerintahan. Ya. Saya ada videonya, itu orang Amerika yang sedang protes. Dia mengatakan nama-nama pejabat penting dan orang yang berpengaruh di Amerika itu banyak sekali Yahudi. Disebutkan namanya satu-satu. Jew luar biasa. Banyak sekali. Kalau misalnya perlu bisa saya share nanti, ya. Banyak sekali. Jadi mereka ada pemerintah. Jadi dengan populasi yang sangat kecil di Amerika, populasinya kecil, tidak mencapai 10% Yahudi itu, tapi bisa sangat berpengaruh di negara tersebut. Nah, gitu ya. Nah, ini bisa juga terjadi di negara lain. Jadi walaupun etnis tertentu itu populasinya kecil sedikit, tapi dia berpengaruh di negara tempat dia berdiam. Kenapa? Karena dia menguasai keuangan, kaya raya, ya. Kemudian dengan demikian kalian akan bisa menundukkan orang-orang Kristen dengan cengkraman kuku kekuasaan internasional yang kalian kendalikan dari balik layar. Ini berarti pelampiasan dendam kesumat kalian terhadap mereka. 24 Juli 1489 tertanda pemimpin tertinggi Yahudi Konstantinopel. Ini sudah 700 tahun yang lalu, ya, surat ini, dan mereka kerjakan itu. Jadi Yahudi itu istiqomah di dalam mengerjakan maksud dan tujuannya. Nah, kalau kita Muslim bisa istiqomah juga, masya Allah. Tapi insya Allah di akhir zaman Muslim tetap menang. Ya, walaupun Muslimnya yang berimannya sedikit, tapi tetap menang. Karena itu sudah janji Allah. Hanya masalahnya Muslim yang mana yang menang, gitu ya. Muslim yang mana yang menang? Karena tidak semua Muslim. Nah, kemudian ada juga ini. Ada surat, bukan surat surat tulisan, ya. Tulisan dari seorang pemimpin juga, pemimpinnya dari Amerika. Itu Benjamin Franklin. Tentunya sudah tahu, ya. Benjamin Franklin, seorang tokoh kemerdekaan Amerika. Ketika membuat rancangan undang-undang Amerika tahun 1789, ini berarti 200 tahun lalu yang lebih, ya. Menulis pernyataan sebagai berikut. Ini dalam bahasa Inggris, ada terjemahannya, saya bacakan terjemahannya. Bangsa Yahudi, ramalan Benjamin Franklin. Kutipan dari jurnal Charles Penske, South Carolina berkenaan dengan rencana Undang-Undang 1789 mengenai pernyataan
Benjamin Franklin tentang imigrasi Yahudi. Ini dia mengatakan, menulis tentang satu undang-undang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Belakangan Yahudi juga bisa menguasai Amerika dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu penting, ya. Yahudi bisa masuk dan berkuasa di Amerika itu kenapa? Karena undang-undang. Jadi undang-undang yang tadinya menghalangi mereka untuk bisa berkiprah di Amerika, maka undang-undang tersebut dirubah dengan undang-undang lagi. Bagaimana bisa Rothschild dari Eropa itu mengirimkan uang, ya, ratusan juta dolar ke Amerika, itu ratusan juta dolar zaman baheula bukan sekarang, untuk menyuap para senator. Lamun kata di sini mah DPR, ya, menyuap anggota DPR agar meloloskan undang-undang yang menguntungkan mereka. Gitu. Jadi jangan anggap enteng urusan undang-undang. Dari mana undang-undang? Dari anggota DPR. Siapa anggota DPR? Yang dipilih oleh rakyat. Ya. Jadi ketika orang yang dipilih itu bisa disuap, sudah, kemenangan ada pihak mereka. Saya bacakan. Di sana ada bahaya besar yang mengancam Amerika. Bahaya itu adalah orang-orang Yahudi. Di bumi manapun Yahudi itu berdiam, mereka selalu menurunkan tingkat moral kejujuran. Nah, jadi orang Yahudi itu piawai berbohong, ya, menipu. Dalam dunia komersial, mereka hidup mengisolasi diri. Nah, jadi cirinya etnis Yahudi apa? Mengisolasi diri dalam kelompoknya sendiri. Mereka hanya tolong menolong dalam kelompok mereka. Kalau misalnya pun mereka keluar, mereka mesti ada pamrihnya, ada sesuatunya kalau mereka keluar. Mereka tolong seseorang untuk mendapatkan kembali yang lebih banyak lagi. Mereka hidup mengisolasi diri. Jadi tegaul, mau diajak rapat RW tidak datang, rapat RT tidak datang, arisan RT saja tidak datang. Ada nggak yang begitu di sini? Etnis yang begitu. Itu mirip Yahudi itu. Ya. Lamun ditagih buat iuran tara mere muka pantog henteu gitu nya. Sampai RT-na pusing gitu kumaha warga teh gitu aja. Tapi giliran ada perlu, wah muni sosorongotnya. Yang penting apa? Duit. Ya saya kasih duit, yang penting gol urusan manehana gitu. Nah itu mereka hidup mengisolasi diri dan berusaha mencekik leher keuangan penduduk pribumi seperti yang terjadi di Portugal dan Spanyol. Sejak lebih dari 1700 tahun orang Yahudi mengeluhkan nasib yang mereka alami karena mereka telah diusir dari bumi tumpah darahnya. Perlu diketahui wahai saudara sekalian, seandainya dunia berbudaya sekarang memberi mereka tanah Palestina, mereka mencari berbagai alasan untuk tidak kembali ke sana. Mengapa? Mereka tidak lain adalah binatang vampir, hantu pengisap darah. Dan seekor vampir tidak dapat hidup bersama vampir lain. Mereka harus hidup bersama orang Kristen atau bangsa-bangsa yang bukan golongan mereka. Nah, jadi walaupun ada negara Israel, karena memang itu sudah dicanangkan oleh mereka, mereka masih tetap hidup di negara-negara lain. Jadi bukan berarti bahwa ada negara Israel, Yahudi tidak ada di negara lain. Tetap di negara, terutama di Amerika. Banyak seorang Yahudi di Amerika dan mereka berperan penting dalam pemerintahan. Gitu ya. Jika orang Yahudi tidak disingkirkan dari Amerika dengan kekuatan undang-undang, kata Benjamin Franklin ini, maka dalam masa 100 tahun mendatang mereka akan menguasai dan menghancurkan kita dengan mengganti bentuk pemerintahan yang telah kita perjuangkan dengan pengorbanan darah, nyawa dan harta dan kemerdekaan pribadi kita. Seandainya orang Yahudi itu tidak diusir dari Amerika dalam waktu 200 tahun mendatang, anak cucu kita nanti akan bekerja di ladang-ladang untuk memberi makan kepada orang-orang Yahudi itu. Sementara itu orang Yahudi akan menghitung-hitung uang dengan tangan mereka di berbagai perusahaan keuangan. Aku ingatkan Anda sekalian, kalau Anda tidak menyingkirkan orang Yahudi dari Amerika untuk selamanya, maka anak cucu dan cicit kalian akan memanggil-manggil nama kalian dari atas liang kubur kalian kelak. Pikirkan apa yang ada di benak orang Yahudi, tidak seperti apa yang ada pada orang Amerika. Meskipun mereka hidup bersama kita selama beberapa generasi, mereka tidak akan berubah. Sebagaimana macan tutul tidak bisa menghapus warna tutul kulitnya, mereka akan menghapus institusi kita. Oleh karena itu mereka harus disingkirkan dengan kekuatan konstitusi. Ya. Teks yang asli bisa dilihat di Franklin Institute, Philadelphia, Pennsylvania. Ini sampai sekarang ada tulisan ini. Hanya masalahnya tidak semua orang Amerika tahu, karena orang Amerika juga tidak banyak yang suka baca. Ya. Makanya kalau kita kembali kepada Quran, surat ayat pertama itu adalah Iqra, baca. Jadi kita sebagai muslim, kalau kita betul ya
kembalinya kepada Quran, banyak-banyak baca. Ya. Baca Quran, baca hadis, baca tafsir, baca tarikh, baca apa saja, termasuk ini. Ini yang menulis bukan orang Islam. Ini yang menulis orang kafir. Ya, orang kafir yang menulis, tapi dia kafir lurus ya. Jadi dia mengatakan apa yang sebenarnya. Ini dia mengalami perang dunia ke-1 dan perang dunia ke-2, sudah meninggal tentunya sekarang. Dia seorang admiral, seorang pejabat tinggi ya, perwira tinggi di Angkatan Laut Amerika sebagai intelijen, dan dia jadi tahu tentang urusan Yahudi ini. Nah, Yahudi ini kalau kita lihat di film-film ya, mirip film, karena film juga bikinan Yahudi. Sebagian besar film itu bikinan Yahudi. Perancis, sekarang kita ke Perancis. Perancis itu dulu ada yang namanya revolusi Perancis. Nah, revolusi Perancis itu ada pembunuhan besar-besaran dulu. Rajanya dibunuh, para bangsawan dibunuh. Nah, itu dari mana? Mulainya dari konspirasi dari Yahudi ya. Saya bacakan. Kekuatan konspirasi di balik revolusi Perancis adalah untuk menguasai Perancis dari balik layar. Dan dari sini melangkah lagi untuk menguasai dunia secara keseluruhan. Ini tahun 1900-an awal sudah faham William G. Carr bahwa Yahudi akan menguasai dunia. Peristiwa demi peristiwa terjadi berturut-turut seperti telah kita ketengahkan sebelumnya. Konspirasi telah memperalat Duke Durlian sebagai kuda tunggangan. Mereka meminta agar Durlian menghukum mati anak pamannya sendiri, Raja Louis ke-16, dan dia pula yang mengemban tanggung jawab atas kematian raja dan permaisurinya. Sesungguhnya pihak konspirasilah yang bertanggung jawab atas semua peristiwa itu, tetapi para tokohnya bersembunyi di balik kegelapan. Instruksi dari konspirasi kepada kalangan revolusioner untuk membunuh beberapa orang istana ternyata terulang kembali. Kali ini yang harus dibunuh adalah Durlian sendiri. Jadi orang pembunuh dia akan dibunuh lagi oleh Yahudi, seperti di film-film seperti itu. Karena film itu juga adalah hasil daripada pengalaman, cerita gitu, dibikin semua, kemudian diperbaharui dengan setting-setting yang lebih modern gitu ya. Jadi Durlian yang dipakai sebagai alat untuk merevolusi Prancis, dia dibunuh juga, direkayasa untuk dibunuh. Sama-sama dibunuh oleh gilotin ya, gilotin. Nah, kita di sini sebagai muslim jangan sampai abai terhadap hal ini, bahwa Yahudi itu berkonspirasi, Yahudi itu saling tolong-menolong dengan teman-temannya, dengan para penguasa negara-negara yang pro kepada Yahudi. Maka kita saling tolong-menolong sesama muslim. Kita lihat surat 9 ayat 71. Surat 9 ayat 71. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
ulaika sayarhamuhumullah. Innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan solat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah maha perkasa, maha bijaksana. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Ya, kita teruskan sedikit 5-10 menit insyaallah. Ini saya bacakan lagi masih dari Amerika, yaitu dari tulisannya Abraham Lincoln ya. Tadi kan Benjamin Franklin, sekarang Abraham Lincoln itu adalah presiden pertama Amerika yang dibunuh ya. Kenapa dibunuh? Di sini ada ceritanya. Bahwa Abraham Lincoln itu mengingatkan seluruh rakyat Amerika secara terbuka. Ya. Ini sudah jadi presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln tidak segan-segan menyerang secara terbuka para pemilik modal internasional, maksudnya Yahudi Zionis, dengan ucapan provokatif. Antara lain katanya begini: "Saya melihat dengan jelas sebuah ancaman krisis sedang datang mendekati kita, sedikit demi sedikit, yaitu sebuah krisis yang membuat bulu kudukku berdiri karena cemas apa yang bakal menimpa negeri ini. Siasat suap menyuap telah menjadi cara yang selalu dijadikan pegangan." Jadi di Amerika juga suap menyuap terjadi, Pak. Bukan hanya di kita ya. Yang disuap siapa? Senator. Senator, para pejabat tinggi disuap. Kemudian yang berusaha dikuasai oleh mereka itu adalah yang paling pertama itu adalah apa? Menteri Keuangan. Itu yang pertama. Kenapa? Dari keuangan itulah mereka bisa menguasai negara. Pada gilirannya kelak akan terjadi kerusuhan dan kehancuran besar-besaran. Sebagaimana seluruh kekayaan negara pada akhirnya akan jatuh ke tangan sekelompok kecil orang yang tidak segan-segan lagi menelan dan sekaligus menghancurkan bangsa ini. Sekelompok kecil, Pak. Ya, seperti katanya di Indonesia jutaan hektar tanah di kita itu 80% dikuasai oleh sekelompok kecil orang dari etnis tertentu, gitu ya. Jutaan hektar. Jadi apa? Jadi perkebunan. Jadi apa, daerah pertambangan, atau yang baru kemarin Rempang, satu pulau harus dikosongkan. Coba satu pulau 4.000 kakak harus keluar dari sana, tidak jelas, belum ada rumah yang disediakan, belum apa ya. Kenapa? Karena ada kepentingannya di situ. Nah, kita teruskan. Peringatan Lincoln ini disampaikan menjelang habis masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat. Tetapi dalam pemilihan berikutnya ia terpilih sebagai presiden untuk kedua kalinya. Kali ini ia bertekad akan memperjuangkan sebuah undang-undang yang bisa menyingkirkan cengkraman kuku konspirasi dari Amerika. Undang-undang lagi loh, ya. Jadi tidak remeh ya. Makanya walaupun undang-undang Omnibus Law di kita tuh di demo berkali-kali ribuan orang, tetap jalan. Kenapa? Karena ya yang demo rakyatnya, sementara penguasa kan punya power ya, gimana dia gitu ya. Hal inilah yang membuat mereka segera mempersiapkan diri untuk mencegah datangnya bahaya dari Lincoln, maksudnya Yahudi ini. Maka pada malam 14 April 1865 Presiden Lincoln dibunuh seorang Yahudi bernama John Dickels Booth. Mayoritas rakyat Amerika tidak tahu sebab-sebab tindakan kriminal ini. Begitu pula catatan sejarah tidak mengupas peristiwa pembunuhan tersebut secara jelas. Hanya para penyelidik yang mendapat bukti-bukti kuat mengenai adanya hubungan nyata si pembunuh John Dickels Booth dengan Yehuda Benjamin yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa dia adalah agen Rothschild di Amerika, gitu ya. Jadi kalau tidak bisa diatur, bunuh, ya. Yahudi mah begitu. Makanya jangankan orang di luar Yahudi, bahkan bangsa Yahudinya sendiri, bahkan nabinya sendiri dibunuh oleh dia. Nabinya sendiri ketika apa? Ketika tidak sesuai dengan hatinya. Imah tidak cocok dengan kemauan dia, dengan hawa nafsu dia. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini kudu gitu. Bunuh, gitu ya. Itu kelakuan Yahudi itu. Terakhir kita lihat surat 5 ayat 70 ya, mangga. Surat 5 ayat 70. Surat Al-Maidah ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الرجيم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh. Shadaqallahul azim. Sedekah. Ya, kita cukupkan pengajian pada malam ini. Kita tutup dengan doa majelis menghapuskan dosa-dosa, dan kalau ada kosong di dalam kita baca bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.